Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Jakarta Pusat. Kami akan melaksanakan praktik demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Perkenalkan, saya Ayi Mumu Suhendar dari SMP Negeri 64 Jakarta. Hirda Kamelia dari SD Cikini 01 Pagi. Saya Praptami Windy dari SMP Santa Teresia. Dan saya Anggreni Puspaningtyas dari SMA Negeri 7 Jakarta. Selamat menyaksikan. Selamat sore Bu Windy. Selamat sore Bu Anggreni. Apa kabarnya? Baik. Baik. Iya Ibu, sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Yang pertama tentang rubrik penilaian Ibu. Nanti saat melakukan coaching hari ini, yang saya akan amati dan akan saya nilai itu berdasarkan dari rubrik penilaian. Nah, yang dinilai itu apakah yang pertama sudah sesuai atau belum dengan alur Tirta. Kemudian apakah Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggali informasi dari coach Ibu. Kemudian yang berikutnya, bagaimana coach Ibu tersebut ya merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachnya. Kemudian Bu Windy jangan lupa harus disesuaikan nih dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu diantaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya, baik. Ya, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Oke, baik Bu Anggreni, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence atau kehadiran secara penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dalam percakapan nanti, dan satu lagi memberikan pertanyaan yang berbobot dan kreatif. Baik. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan nih oleh Ibu dalam proses coaching hari ini? Untuk indikatornya, saya ingin coach saya ini dapat menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Oke, baik Ibu. Baik Bu, ini demikian dulu mungkin ya Bu. Silakan Ibu lakukan coaching terhadap coachingnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Baik, selamat sore Pak Ayi. Sore Budi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Nah, tadi katanya nih Pak Ayi pengen cerita-cerita nih sama saya nih. Cerita apa nih Pak? Ya ini Bu, hari ini saya ingin bercerita, ngajak ngobrol lah dengan Ibu terkait dengan tugas saya dalam pekerjaan. Jadi saya merasa kurang fokus gitu Bu, kurang fokus di dalam pekerjaan. Nah, apalagi saya sekarang menghadapi agenda besar di tempat pekerjaan saya, di sekolah saya, sehingga saya membutuhkan fokus untuk menyukseskan kegiatan tersebut. Oke. Nah, dari kurang fokusnya itu kira-kira hambatan apa aja tuh Pak yang sudah Bapak alami? Iya, kalau hambatan banyak ya Bu ya. Sebenarnya kalau disebutin semuanya banyak gitu. Tapi intinya hambatan yang saya alami sekarang adalah yang pertama, saya selalu merasa kalau seandainya saya sedang mengerjakan fokus pada satu pekerjaan, ternyata saya harus melakukan pekerjaan yang lain. Nah, di satu sisi saya harus konsen dengan pekerjaan yang ini, kemudian ada pekerjaan yang lain. Nah, itu yang membuat saya menjadi tidak fokus gitu. Jadi misalkan saya mengerjakan A, kemudian karena saya harus mengerjakan B, saya pindah ke B dulu nih Bu. Nah, pas B selesai, saya mau balik lagi ke A. Ternyata udah nggak fokus lagi gitu, sampai di mana yang A gitu. Itu yang membuat saya menjadi kebingungan lah, istilahnya apa tuh, menjadi masalah buat saya. Oke, nah selama ini
apa saja yang sudah Bapak lakukan? Saya sih mencoba untuk melakukan beberapa hal ya terkait dengan apa tuh supaya saya bisa fokus kepada pekerjaan saya. Saya sudah melakukan dengan membuat sebuah agenda lah. Jadi saya membuat agenda kegiatan saya. Kemudian yang kedua juga saya mencoba untuk membuat daftar checklist tentang kegiatan yang akan saya lakukan, apa yang dibutuhkan. Pokoknya tentang segala sesuatu tentang kegiatan itu saya coba untuk dibuat checklistnya supaya saya bisa lebih fokus sih sebenarnya seperti itu. Oke, tadi berarti Bapak yang sudah Bapak lakukan tadi yang pertama ada 2 ya Pak ya. Betul. Bapak sudah membuat agenda dan yang kedua adalah daftar checklist. Betul, betul. Rencana aksi Bapak tuh nanti setelah ini apa yang akan Bapak lakukan? Ya mungkin ini karena menurut saya juga karena ini sudah saya lakukan, tetapi saya belum merasa apa ya. Belum merasa pada tahap fokus yang saya inginkan. Jadi saya coba mungkin ya Bu Indi, saya coba untuk mengajak rekan sejawat saya untuk kita bisa diskusi, untuk membagi tugas beberapa item yang sekiranya tidak mesti saya yang harus menangani. Kemudian itu yang mungkin berikutnya bisa saya lakukan. Berarti itu belum dilakukan ya? Belum. Mungkin itu yang bisa saya lakukan. Kemudian ya mungkin itu dulu Bu Indi. Rekan sejawat untuk bisa kita ngobrol, untuk bisa saya membagi tugas supaya tidak semuanya saya tangani. Selain itu kira-kira apa lagi ya Pak? Kan tadi Bapak sudah melakukan nih agenda kegiatan, daftar checklist. Betul. Nah, terus Bapak akan mengajak rekan sejawat untuk berbagi tugas. Ya, selanjutnya ada solusi apa lagi ya yang bisa Bapak lakukan kira-kira? Oh iya, mungkin ini juga bisa saya lakukan, yaitu menambah frekuensi bertemu dengan tim saya atau briefing lah, pertemuan singkat, entah itu 5-10 menit atau 15 menit dengan tim ya? Dengan tim yang nanti sehingga saya bisa lebih mengecek secara keseluruhan kira-kira apa saja yang sekiranya bisa dilakukan oleh tim saya. Mungkin itu Bu, jadi frekuensinya mungkin saya tambah ya Bu ya. Karena selama ini sih memang untuk pertemuan rutin dengan teman sih ada, dengan tim saya itu ada. Tetapi mungkin berapa kali Pak? Kalau pertemuan dengan tim itu kan biasanya ya 2 minggu sekali ya. 2 minggu sekali. Nah, rencananya nanti? Rencananya berarti saya karena ini mungkin dirasa bisa berhasil, saya coba untuk jadi seminggu sekali. Sehingga frekuensinya nambah 50% dalam 1 bulan, itu kan berarti jadi saya bisa 4 kali ya. Setiap minggu ya? Setiap minggu ya. Mungkin itu bisa saya lakukan Bu Indi, selain yang tadi. Jadi rencana aksi Bapak nanti yang akan Bapak lakukan adalah mengajak rekan sejawat, kemudian menambah frekuensi briefing dengan tim dari 2 minggu sekali menjadi seminggu sekali. Betul, nah, kira-kira Bapak akan kapan akan Bapak lakukan rencana aksi Bapak tadi? Ya, pastinya secepatnya Bu Indi, karena kan saya tadi ingin fokus kepada satu kegiatan yang mungkin cukup besar. Jadi saya mungkin karena ini akhir tahun ya, jadi bisa jadi nanti di awal semester 2 mungkin saya coba untuk melakukan yang tadi rencana itu di awal Januari kira-kira. Di awal Januari. Jadi, ya. Baik. Jadi dari rencana tadi Bapak ingin melakukannya di awal Januari nanti. Betul. Insya Allah bisa. Saya doakan semoga dengan solusi yang Bapak temukan,
kegiatan Bapak, pekerjaan Bapak semua dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin, amin. Amin. Apakah dari pembicaraan kita ini Bapak merasa tercerahkan? Alhamdulillah Bu Indi. Jadi sebelumnya saya ya ngobrol dengan siapa ya untuk menambah apa tuh fokus saya. Ya insya Allah dengan rencana tadi yang sudah saya sampaikan, insya Allah mudah-mudahan bisa meningkatkan fokus saya terhadap satu pekerjaan. Iya, baik. Terima kasih banyak Bu Indi. Terima kasih sama-sama Pak Ayi. Selamat sore. Sore Bu Indi. Iya. Baik Ibu Indi, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya. Nah, menurut Bu Indi nih, kalau Ibu menilai coaching Ibu hari ini, kalau menurut Ibu itu bagaimana? Menurut saya hari ini saya sudah melakukan coaching dengan Pak Ayi. Nah, di situ menurut saya sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Dimulai dari tujuannya Pak Ayi memang mau mengobrol dengan saya tadi, dan saat identifikasi saya di situ Pak Ayi mengidentifikasi bahwa Pak Ayi punya masalah dengan fokus pekerjaannya. Terus kemudian rencana aksinya beliau yang akan dilakukan itu adalah mengajak rekan sejawat untuk bekerja bersama beliau dan menambah frekuensi pertemuan dengan tim itu dari 2 minggu sekali menjadi seminggu sekali, dan itu akan dilaksanakan di bulan Januari nanti, dan menurut saya itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Ya Bu, kalau menurut saya sebagai observer, yang telah Ibu lakukan tadi sudah bagus sekali Ibu, sudah sesuai dengan alur Tirta, sudah terlihat jelas, dan Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Ayi. Oke, berikutnya Ibu ini kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Yang pasti kompetensinya saya membuat pertanyaan kreatif dan berbobot Bu. Itu yang pengen saya kembangkan. Bu Indi, terima kasih atas waktunya hari ini. Coaching yang tadi Ibu sudah lakukan sudah sangat sesuai Ibu, dan semoga saya doakan Ibu bisa mengembangkan kompetensi yang tadi Ibu inginkan. Terima kasih Bu Indi. Terima kasih Ibu Anggraini.